Yang suka konsumsi barang itu bertobat hari ini. Lebih kamu minum kencing kuda itu gratis daripada alkohol. Serius saya bilang. Karena kuda itu cuma makan rumput, gak ada yang lain. Jadi kencingnya pasti sehat daripada alkohol. Juga yang ngerokok, dengar ini. Untuk apa engkau menghisap asap yang cuma kecil-kecil, lebih gede tunjuk jari. Dodok di belakang knalpot, sedotan itu lebih puas, gede asapnya akeh. Ayo, jangan marah yang merokok. Betul enggak? Tak ajari. Kalau mau mati jangan bunuh diri pelan-pelan, bisa naik. Setuju? Kan enak ngisepnya langsung gede. Jadi orang-orang itu tidak pernah bisa mengasihi dirinya sendiri. Awas saudara. Nomor 3, yang satu C aja manggil bergambar kasih. Setelah kita mengikuti target mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, baru kita bisa hitung bagaimana bulan ini kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Target nomor 2 adalah kesucian. Bagaimana hidup kudus kita dengan Bapa kita. Tulis target itu. Bagaimana bulan ini kesucianku dengan Tuhan. Nomor 3 adalah ketaatan kita. Bagaimana selama bulan ini ketaatan kita kepada Bapa yang baik. Baru nomor 4. Siapa yang sudah aku berkati bulan ini. Kebagian kedua tadi kita belajar soal hukum alam. Mengapa semua mesin harus ada knalpotnya? Mengapa semua sungai harus ada muaranya? Karena dalam hukum alam ini kalau ada input nggak ada output, celaka. Maka siapa yang aku berkati selama bulan ini, itulah output kehidupan kita. Saudara bisa cari rekaman khotbahnya dari hari Jumat yang lalu kita belajar bagaimana jalan kehidupan kita. Jalan di jalan apa kita ini hidup. Nah, kalau kita tidak memikirkan output dalam hidup kita, dengarkan. Kalau saudara terlalu sulit mengerti istilah-istilah teknologi ini, mungkin dianggap terlalu tinggi, gini aja lah. Coba jawab, saudara makan gak berak, jadi apa? Nah, itu aja paling gampang. Betul, mati orang itu karena keracunan dalam dirinya. Itu sebabnya target yang keempat dalam hidup kita, siapa yang aku berkati bulan ini, itu menentukan. Kalau misalnya bulan Januari 2007, saudara bisa memberkati 2 orang dalam hidup ini, orang yang saudara nggak kenal, maka tingkatkan bulan Februari jadi 3 orang atau 4 orang. Tingkatkan pada bulan Juninya sampai 8 orang, 10 orang. Tingkatkan pada bulan Septembernya sampai sekian orang. Maka pada akhir tahun saudara akan lihat tabel itu menurun atau meningkat. Dan kekristenan kita akan kita lihat sampai di mana. Ayo yang belum pernah buat tabel itu mumpung masih ada 3 bulan ini. Coba sore hitung pelan-pelan dari Januari sampai September itu apa yang kita sudah buat atas hidup. Menyenangkan kalau kekristenan kita buatkan tabel itu supaya kita tahu target kita sejauh mana sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau Kristen kita hanya sekedar pokoknya aku minggu ke gereja, dah gitu saja. Tapi nggak punya target apa-apa. Saudara, lebih baik kita jangan menjadi Kristen. Karena apa? Karena tidak akan ada arti. Dari minggu ke minggu tetap hal yang sama kita kerjakan. Yohanes 16 ayat 12. Siapa yang akan menuntun kita, siapa yang akan membimbing kita untuk terus maju dalam hidup kita bersama dengan Bapa yang baik itu. Yohanes 16 ayat yang ke-12. Saudara nanti pulang membaca kisah ini sangat indah. Yohanes 13 sampai Yohanes 17 itu terjadi di tempat yang sama. Dari sore sampai malam. Karena Yohanes 13 sampai Yohanes 17 itu detik-detik perpisahan antara Yesus Tuhan dengan 12 muridnya. Jadi itu terjadi di tempat yang sama di saat yang sore sampai malam. Dan selesai dia berdoa di Yohanes 17, maka Yesus keluar dari kamar loteng itu dan dia menuju ke Getsemani. Yohanes 13 soal pembasuhan kaki. Dia menceritakan pada murid-muridnya untuk ayo kita siapkan pesta perpisahan kita. Aku mau makan malam bersama kalian, makan malam yang terakhir.
Ada pembasuhan kaki di situ. Pasal 14 Yesus cerita bagaimana dia akan pergi. Yohanes 15 dia cerita pokok anggur yang benar. Yohanes 16 dia ceritakan itu. Dan sampai perjamuan kudusnya di Yohanes 16 atau makan malam terakhir. Dan dia ngomong ini. Jadi sebentar lagi dia harus masuk Getsemani dan berpisah dengan mereka. Dan dia berkata begini. Masih bagaimana? Baca Alkitab saudara. Masih apa? Banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Kenapa dia bicara ini? Sebagai guru dia sadar 3,5 tahun itu cuma 7 semester kurang. Ya 3,5 tahun, nggak sampai 7 semester. Itu kurang waktunya untuk mengajar mereka. Untuk mencapai sarjana zaman sekarang paling tidak 8 semester. Ini kurang dari 7 semester. Dan mereka ditugaskan untuk dunia. Yesus sadar masih banyak hal yang harus kukatakan kepada. Dari semua rencana kekalnya belum dia sampaikan. Tapi Yesus sebagai guru harus mati dan pergi kembali ke surga. Tidak bisa diperpanjang lagi waktu. Maka itu dia mengingatkan murid-muridnya masih banyak hal yang harus kuajarkan, kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kalau pakai bahasa sehari-hari begini. Kalau toh aku paksakan diri ngajar semua dari sore sampai besok pagi subuh. Aku kuat, kamu yang teler. Betul nggak saudara? Mereka nggak akan sanggup menerima semuanya itu. Maka itu Yesus berkata masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Lalu bagaimana? Apakah dia gagal sebagai guru? Tidak. Ayat 13. Di sini kita menemukan siapa penggantinya dan penerusnya. Tetapi apabila ia datang. Siapa? Yaitu siapa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Katakan amin. Jadi Roh Kuduslah pribadi yang dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk melanjutkan pendidikan itu. Berarti Roh Kudus akan memimpin mengajar kita. Nah saudara, suatu hari, ya, saya lupa tahun berapa, pokoknya tahun 70-an yang lalu. Saya itu kagum melihat Paulus. Perjanjian baru itu 27 kitab. Dari Matius sampai Wahyu itu 27 kitab. Heran. Yang tulisan Paulus itu 13. Jadi mulai kitab Roma sampai Ibrani itu 13 kitab. Itu semua tulisan Paulus. Tiba-tiba saya sadar. Hebat sekali saudara kita yang satu ini. Dia nggak pernah jumpa Yesus barang sekali saja. Bagaimana mau jumpa Yesus? Dia benci kok. Tapi mengapa Paulus bisa menuliskan firman yang begitu hebat sampai 13 kitab? Petrus yang ikut Yesus jadi murid sejak awal hanya nulis 2 kitab. Itu pun cuma 1 dan 2 Petrus. Yohanes masih lumayan 4 kitab. Injil 1 dan 3 surat. Tapi Paulus hebat sekali. Nah waktu itu saya coba membongkar. Tulisan Paulus saya bagi per topik, per tema. Setelah saya hitung, saya yang syok saudara. 90% yang Paulus sampaikan sebagai kebenaran itu belum pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. 90%. Contohnya masalah akhir zaman. Yang Paulus sampaikan beda dengan Tuhan Yesus sampaikan. Karunia Roh Kudus, buah roh. Yesus gak pernah menyinggung itu sama sekali. Kesempurnaan gereja, kedatangan Yesus. Tuhan Yesus belum pernah mengajar. Tapi Paulus menuliskan itu. Dan banyak yang lain lagi. 90%. Saya lebih heran lagi. Kalau Tuhan Yesus pernah ninggali buku, saya percaya Paulus belajar di bukunya Tuhan Yesus. Saya percaya dia nggak pernah nulis buku satupun. Tuhan Yesus nggak pernah nulis buku, betul tidak? Heran sekali saudara.